Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Iya Pak, terdengar jelas. Ya baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. 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 Yang lain gimana? Ya, baik Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Ya baik, di sini Bapak izin memperkenalkan diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama Bapak Supriyatna. Jadi adik-adik bisa panggil nanti nama Bapak Bapak Supriyatna atau Bapak Payatna. Oke, kita langsung mulai pelajaran kita hari ini. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya baik, ini kita masuk ke dalam sebuah materi usaha dan energi ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menganalisis konsep usaha atau kerja ya serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Nah, menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep usaha. Jadi di sini kita mengenai materi usaha dan energi ya. Tapi dalam pembahasan atau pertemuan kali ini kita mengenai usaha ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Nah, ini yaitu coba kita cermati gambar satu di bawah ini ya. Seorang tersebut sedang melakukan apa? Ada yang tahu? Ini orang ini sedang melakukan apa sih? Ini ada mobil, ada orang nih. Kira-kira sedang melakukan apa nih orang nih? Ada mobil, ada orang. Ada yang tahu? Usaha bukan? Ya, usaha. Nah, orang ini lagi ngapain nih? Dari orang ini nih. Ini mobil nih. Mendorong mobil Pak. Oh, mendorong mobil. Iya ya, jadi orang ini sedang mendorong mobil, tapi kita belum tahu nih ini sedang melakukan usaha atau tidak gitu. Nah, dalam fisika, kata usaha memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari. Kalau kehidupan sehari-hari itu, menurut kalian apa usaha itu? Ada yang tahu? Dalam kehidupan sehari kan dari orang tua juga pernah bilang ya, usaha gitu kan. Tapi dari kita pengertian usaha itu kayak gimana gitu. Gak apa-apa,
Kita diskusi di sini. Mengeluarkan tenaga bukan? Usaha adalah mengeluarkan tenaga. Oke, kita simpan. Yang lainnya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, usaha ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Jadi, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang tuh seringnya bilang itu segala sesuatu yang dikerjakan manusia gitu. Itu yang disebut dengan usaha gitu. Baik pekerjaan apapun, pokoknya semua yang dikerjakan oleh manusia itu disebut usaha. Tetapi dalam konsep fisika, eh, ini berbeda gitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat dari gambar sebelumnya, di sini orang yang sedang mendorong mobil ya. Tapi di sini belum dikatakan usaha ketika mobil ini belum bergerak gitu kan. Nah, kita bisa lihat jika mobil bergerak, maka orang tersebut dikatakan melakukan usaha. Nah, jadi mobilnya ketika bergerak ini baru dikatakan usaha. Tetapi, ya, jika mobil tetap diam, maka usaha yang dilakukan bernilai nol ya. Berarti di sini kalau mobilnya diam, ini tidak melakukan suatu usaha. Ibaratnya kita udah keluar keringat, sudah mengeluarkan tenaga, tapi ini tidak bergerak gitu. Berarti kita belum dikatakan usaha ya. Jadi usaha itu uh, adanya perpindahan ya, adanya perpindahan maka dikatakan suatu usaha, ya kan? Nah, maka kenapa yang bergerak dikatakan usaha? Karena dalam fisika usaha berkaitan dengan suatu perubahan. Di sini perubahan suatu benda ya, perubahan atau perpindahan ya. Seperti kita ketahui, gaya dapat menghasilkan perubahan. Apalagi gaya bekerja pada benda yang diam. Nah, benda tersebut bisa berubah posisinya. Bisa berubah posisi di sini adalah berpindah ya, perpindahan. Nah, sedangkan bila gaya bekerja pada benda yang bergerak, benda tersebut bisa berubah kecepatannya di sini. Ini ada dua ya. Kalau misalkan sedang benda yang bekerja bergerak disebut ini berubah kecepatan ya, adanya kecepatan gitu. Dari posisi 0 ya, benda diam terus bergerak berarti di situ ada suatu kecepatan ya. Ibaratnya jalan gitu, kecepatan berapa gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak di sini mengenai usaha? Tidak ada, Kak. Belum ada ya. Paham berarti ya, ini usaha itu sekarang kalau misalkan ditanya usaha apa ya? Usaha apa sih gitu? Sudah paham ya usaha itu kayak gimana ya? Ya, baik. Kita ke materi berikutnya ya. Nah, kalau dalam fisika ini, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Itu ini dalam fisika. Kalau misalkan tadi kita usaha itu dalam artian umum ya, maksudnya dalam kehidupan kita sering dengar kehidupan sehari-hari, usaha itu suatu yang bekerja gitu kan, melakukan sesuatu, misal mendorong meja, tapi meja itu tidak terjadi perpindahan ya, itu disebut usaha. Tetapi dalam fisika itu tidak disebut usaha. Maksudnya usaha itu masih bernilai nol ya. Kalau di sini dalam fisika, gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah ya. Kalau dalam fisika itu bendanya berpindah baru dikatakan suatu usaha. Nah, di sini ada usaha gaya yang searah dengan perpindahannya. Di sini ada salah satu contoh ya, ada orang ini. Di sini juga ada kotak yang ditarik ya, dengan ditarik oleh seseorang, di mana orang ini mengeluarkan tenaga ya, atau kita sebut gaya konstan ya.
F di sini, gaya konstannya F, yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S. Maksud berpindah di sini dari posisi A atau posisi awal, ya, ini ke posisi akhir, atau posisi, kalau di sini posisi A, di sini posisi B. Jadi ketika dikatakan usaha ini terjadi perpindahan dari posisi A ke posisi B, terjadi perpindahan ya, di mana di sini juga ada jarak dari A ke B, ini ada jarak ya. Jadi ini dikatakan suatu perpindahan atau dikatakan suatu usaha ya, dikatakan suatu usaha jika terjadi suatu perpindahan. Ada gaya dan ada perpindahan. Oke. Nah, nilai usaha dapat berubah positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahan, maka usaha yang diberikan bernilai negatif. Jika gaya diberikan searah dengan perpindahan, maka objek tersebut melakukan usaha positif. Ya. Nah, usaha juga dapat bernilai nol. Nah, bernilai nol dalam artian tadi tidak bergerak ya. Kita sudah sekuat tenaga, tetapi benda tersebut tidak bergerak, maka dikatakan bernilai nol. Nah, atau objek tidak melakukan usaha. Nah, jika diberikan gaya namun tidak terjadi perpindahan. Nah, diberikan gaya, kita sudah memberikan gaya, tetapi benda tersebut tidak berpindah. Ya. Nah, yang diberikan tegak lurus dengan perpindahan cos 90. Maksudnya secara vertikal ya, secara ke atas ya, secara ke atas. Nah, di sini juga secara sistematis usaha yang dilakukan benda tersebut ada rumusnya, di mana rumusnya adalah W sama dengan F kali S, di mana W-nya W besar, F-nya F besar, S-nya S kecil ya. W sama dengan F kali S, atau usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Nah, di mana W di sini adalah usaha dengan satuan Joule atau Newton meter ya. Newton kali meter ya. Di mana F juga untuk F gaya satuannya ini Newton. Sedangkan S, ini S-nya S kecil, yaitu perpindahan jarak ya. Ini untuk satuannya M. Nah, ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke contoh soal. Nggak ada, Kak. Kita ke contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda ya dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin ini. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 10 Newton ya. Nah, sehingga benda bergeser sejauh 5 meter. Nah, di sini. Ini karena ada gaya dorong dari mobil, maka benda ini berpindah ya, mengalami perpindahan sejauh 5 meter. Nah, yang ditanyakan di sini, berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F ini pada benda gitu. Berapakah usahanya di sini? Yang ditanya usaha. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui massa ya tadi 10 kilo ya.
Untuk gaya 20 Newton, untuk jarak atau perpindahan 5 meter. Nah, dinyatakan ditanyanya apa? Yang ditanya yaitu usaha tadi ya. Yang ditanya usaha. Nah, kita jawab menggunakan rumus usaha, di mana usaha sama dengan F kali S ya. Di mana W sama dengan, kita masukin nih, F-nya 20, kita masukin 20 Newton, 20 N. S-nya kita masukin 5 meter, 5 M ya, satuannya. Maka kita kalikan 20 dikali 5 ya, untuk usahanya. 20 dikali 5 sama dengan 100 Newton kali meter ya. Paham nggak di sini? Paham. Kita kembali lagi nih ke soalnya. Paham. Di sini kan masanya 10 kilo ya. Masa 10 kilo. Nah, berada di atas lantai yang licin. Berarti ini tidak ada gaya gesek. Tidak ada gesek. Untuk massa 10 kilo, massa sama dengan 10 kilo ya. Nah, untuk gayanya 20 Newton. Kita masukkan F sama dengan 20. Ya. Dan untuk perpindahan di sini sehingga benda bergerak sejauh. Berarti kalau namanya bergerak berarti dari posisi A ke posisi B ya. Bergerak sejauh gitu kan. Sejauh 5 meter. Maka S. Nah, ini maka usaha, karena ditanya suatu usaha di sini, berapakah besarnya usaha yang dilakukan terhadap gaya F ini, terhadap gaya F ini, berapa gayanya yang dikeluarkan, gitu, yang dilakukan, sehingga bisa bergerak sejauh 5 meter. Ya, maka W sama dengan F kali S, 20, F-nya masukin, S-nya masukin, gayanya kita masukin, perpindahannya juga kita masukin, maka 20 dikali 5, 100. Paham ya? Mohon maaf, saya mau nanya. Ya. Kalau misalnya perpindahannya itu kan 5 meter ya. Heeh. Terus kalau misalnya perpindahannya jadi kilo gitu, apakah harus diubah ke meter dulu atau bisa Diubah dulu. di kilometer? Diubah dulu ke Jadi meter. harus diubah ke meter dulu ya, Kak? Iya, karena satuannya kan untuk usaha adalah joule atau newton meter ya, satuannya. Nah, usaha satuannya newton meter, maka harus diubah. Berarti kalau misalkan 1 kilo, berapa meter? Berapa 1 kilo meter ke meter? 1000. Ya, 1000. iya 1000. Berarti Terus harus kalau diubah ya. misalnya masanya, kalau misalnya itu kan di situ masanya 10 kilo. Ya, Kalau misalnya satu ons gitu harus diubah ke kilo juga ya, atau bisa dihitung di ons? harus diubah dulu. Kalau di sini kan sebenarnya Jadi kalau harus masa ini kita tidak mempengaruhi ya, karena di sini yang ditanya karena usaha, maka masa ini kita abaikan. Ya kan? Karena rumus dari usaha adalah W sama dengan F kali S. Ya, tidak ada dari berapa masanya. Itu. Ya Kak, terima kasih Kak. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada latihan soal juga. Ini untuk latihannya. Untuk latihannya Bapak kirimkan di Microsoft ini ya, Microsoft Teams. Nanti dikerjakan ya.
Oke. Nah, di sini juga ada nih usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Di sini eh, kita lihat ya, ada seorang ibu-ibu di sini menarik koper ya. Nah, ini di mana tariknya ini ke atas ya. Dari koper ditarik oleh ibu-ibu karena lebih tinggi ya untuk tarikannya ya. Maka membentuk sebuah sudut di sini, sudut theta. Gambar pada gambar 1.2 ya ini. Nah, terhadap perpindahan ini sama, cuman di sini berbedanya di sini karena ada sudutnya, membentuk sudut ke arah horizontal, di mana horizontal adalah eh, mendatar, mendatar untuk horizontal atau sumbu X ya ke bawah gini, sedangkan untuk vertikal ke atas. Eh, jadi kalau kita temu sudut, maka di sini gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Kalau tadi kan karena tidak ada sudutnya ya. Kalau ini ada sudutnya. Seorang ibu-ibu sedang menarik koper pakai apa ya? Misal di sini tali ya, menggunakan tali. Nah, tali ini kan tidak lurus, ya kan? Ini untuk lurusnya ini. Nah, talinya tidak lurus karena ditarik ke atas ini oleh seorang ibu. Gitu. Maka membentuklah sebuah sudut, membentuk sudut. Nah, mungkin di sini nanti akan masuk perhitungan juga nih untuk sudutnya. Gitu. Berapakah usahanya? Kita lanjut. Nah, secara matematis, usaha yang dilakukan orang tersebut adalah di sini W sama dengan F kali S kali cos theta. Nah, rumusnya hanya ditambahkan dari cos theta ya. Untuk F sama ya, dengan F adalah gaya, untuk satuannya Newton, tetap biasakan nanti ketika menghitung itu N-nya kita masukkan ini, Newton N. Ya, biar tidak terlupaan bahwa kita tahu nih untuk satuannya nanti satuan usaha apa. Kita lihat dari ini, F sama dengan misal 10 Newton, pindahan 10 gitu, biar ketahuan. Jadi untuk hasil akhirnya nanti ketahuan nih, Newton kali meter. Nah, biasakan satuannya nanti dimasukkan gitu ketika ada pertanyaan. Ini sama ya, dengan rumus yang tadi, sama. F-nya gaya, satuannya Newton, N, S-nya yaitu perpindahan dengan satuan M ya. S ini S-nya S kecil, ini cos theta, sudut antara gaya dengan perpindahan. Ini sudut antara gaya. Di sini ibu-ibu memberikan gaya nih, gaya tarik ke atas kan. Perpindahannya nanti dari posisi A ke posisi B. Ini kan posisi A ditarik, nanti posisi diam lagi di mana nih di akhirnya. Nah, ini dari perpindahannya ya. Nah, sedangkan untuk cosnya ini dari posisi awal tali ini dikaitkan ke dalam koper ya. Kita tarik lurus ya, baru ditarik ke atas ini tali yang ditarik si ibu. Nah, ini kita berapa sudutnya. Nah, ini untuk sudutnya ya. Oke, untuk rumusnya W sama dengan F kali S cos theta. Ada yang ditanya? Nggak ada ya. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya untuk menarik sebuah koper beserta isinya
seperti pada gambar 1.2, diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Ya. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu? Ya, jika sudut antara gaya dengan perpindahan 60 derajat ya. Nah, dan balok bergeser sejauh 3 meter. Maksudnya di sini koper ya. Koper berpindah sejauh 3 meter. Nah, ditanyanya apa? Ditanyanya di sini usaha. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu? Jadi gaya ini yang diberikan dari gaya sebesar 22 Newton. Berapakah usahanya? Nah, ini untuk penyelesaiannya. Kita ketahui ya, untuk gaya sebesar 22 Newton. Ya, untuk sudutnya 60 derajat ya. Untuk jaraknya berpindah sejauh 3 meter. Ditanyanya usaha. Maka kita jawab menggunakan rumus yang kita bahas tadi ya, di mana W sama dengan F kali S cos theta. Maka kita masukkan F-nya sebesar 22 Newton. Satuannya kita jangan lupa ya, tetap kita masukkan untuk satuannya. S-nya adalah 3 meter. Ya. 3 meter. Nah, di sini cos 60. Nah, cos 60 itu 0,5. Nah, maka 22 dikali 3 sama dengan 66. 66 dikali 0,5. Untuk satuannya Newton kali meter, karena di sini Newton dikali meter. Ya. Maka 66 dikali 0,5 dapat 33 Newton kali meter, atau sama dengan Joule gitu. Newton kali meter ini sama dengan Joule satuannya. Sama. Nah, sini paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu Pak tadi Pak, cos 60-nya diubah jadi 0,5 Newton gimana Pak? Ya baik. Nah, di sini diubah ini karena cos 60 itu setengah. Nah, nanti ada ini mungkin nanti kakak bahas juga mengenai cos ya. Cos sin. Jadi kalau dikali cos berapa, dikali sin berapa. Jadi sin 0, misal cos 0 berapa. Gitu. Karena ini setengah gitu kan. Oke. Mungkin nanti bisa dicari juga ini di cos ini, satuan cos itu cos setengah berapa, cos 1 berapa ya. Nanti ketahuan ini hasilnya 0,5 gitu. Kakak lupa ini belum masukkan ya tabel mengenai cos dan sinnya ya. Oke. Iya Kak. Nah, di sini untuk latihan soalnya sama, ininya sama tetap. Ya, untuk menarik sebuah koper beserta isinya seperti gambar, diperlukan gaya sebesar 22 Newton ya. Berapakah sudut yang harus diberikan agar balok tersebut sejauh 3 meter? Nah, di sini kebalikannya nih. Jika usaha yang diberikan gaya tersebut sebesar 33 Joule ya. Kita ketahui tadi Joule-nya itu sama dengan Newton kali meter ya, sama ya. Nah, ini untuk tugasnya nanti Bapak kirimkan di Microsoft Teams ya. Dan tolong dikerjakan ya. Ya. Dari awal sampai akhir apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham mengenai usaha? Sebelum
Bapak tutup ya. Mungkin dari salah satu adik-adik ada yang bisa menjelaskan mengenai usaha. Apa sih usaha? Ada yang bisa menjelaskan? Usaha dari awal tadi kan kita membahas suatu usaha. Usaha itu dikatakan nol. Ya, ketika apa? Ketika usaha melakukan usaha itu apa gitu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ya, Muhammad Lomri. Kalau menurut saya, usaha itu gaya yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki perpindahan. Ya baik, jadi usaha itu dikatakan usaha itu karena terjadi perpindahan, maka terdapat suatu gaya dan mengalami perpindahan ya. Ketika mengalami perpindahan maka itu disebut suatu usaha. Jadi kalau kita misal kayak tadi ya, kita dorong mobil, tapi mobil tersebut tidak bergerak. Ya, kita udah melakukan usaha, sekuat tenaga, keluar keringat, tapi mobil tersebut tidak bergerak ya. Berarti usahanya itu nol, tidak ada usaha. Kalau sedangkan jika mobil tersebut bergerak sejauh misal 1 meter, itu kita sudah mengalami usaha ya. Sudah melakukan suatu usaha. Nah, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak kirimkan melalui Microsoft Teams. Nanti tolong dikerjakan. Ya mungkin. Ya baik. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk mengakhiri kita membaca hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.